الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dan kebanyakan ulama-ulama meletakkan hadis ini di awal kitab-kitab beliau. Kalau di Sahih Bukhari, Kitab Badil Wahyi, Babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullah jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Bawahnya hadis pertama, wa bihi qala hadatsana Al-Humaydi ila anqal sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbar. Jadi ini hadis disampaikan Sayyiduna Umar di atas mimbar di hadapan sahabat-sahabat, dan tidak ada satu sahabat pun yang membantah hadis ini. Imam Bukhari juga meletakkan hadis ini hadis yang pertama. Isyarah dari beliau-beliau itu supaya kita mendahulukan niat apapun yang kita kerjakan. Karena itu ulama membiasakan sebelum majelis selalu membaca niat nawaitu ta'alluma ila akhirih. Al-Amiril Mu'minin Abi Hafsin. Abi Hafs itu karena Sayyidina Umar mempunyai putri Sayyidah Hafsah, zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Umar ini selain khalifah, beliau juga min kubarul auliya. Pangkatnya di kewalian itu qutbiyah, wali kutub. Sayyidul muhadditsin. Bukan muhaddisin ya, Sayyidul muhadditsin. Pimpinan wali-wali yang mendapat ilham. Muhadditsin ay mulhamin. Orang-orang yang mendapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak ceritanya di hadis-hadis itu tentang Sayyidina Umar yang mendapatkan ilham, yang terkadang sebelum wahyu turun Sayyidina Umar sudah berbicara lebih dahulu. Itu manggaba azimah jiddan khususiyahnya Sayyidina Umar itu radhiyallahu taala anhu. Jadi kita harus jeli kalau mempelajari hadis, mempelajari riwayat sahabat. Kenapa bisa begitu? Ya dari murninya hatinya itu. Jadi orang kalau mendapat ilham biasa saja yang dialami wali-wali, bukan yang kelas Sayyidina Umar, itu berarti dia harus sudah bisa membedakan itu ilham maksudnya kan di qalb, kan di hati. Hati ini macam-macam isinya. Ada bisikan pribadi, ada bisikan syaitan, ada bisikan hawa nafsu, ada bisikan malaika, ada yang langsung ilham minallahi azza wa jal, otomatis biwasitati malakil ilham, otomatis ya. Memang ada sih yang diterangkan yang Rabbani itu, ilham Rabbani yang langsung Allah azza wa jal memberikan ilham ke qalbul wali tanpa wasitatul malak. Tapi itu kelas tinggi itu. Harus paham betul bahwa kalamullah azza wa jal bila sautin wala harfin. Kalau sudah sampai di qalbul wali dan bisa dipaham oleh si wali itu, otomatis itu sudah terjadi proses. Proses itu rata-rata
biwasitatil malak, melalui malaikat ghaliban, yakni kebanyakan memang biwasitatil malak. Tapi ada yang tanpa wasitatul malak, jadi betul-betul bainallah wa abdih. Itu ada, saya baca di kitab-kitab. Bahkan itu pernah dialami oleh Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Saya baca di salah satu catatan bukunya Mu'allim Ramli. Akhirnya Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Fiqih datang ke Al-Habib al-Imam Al-Arif Billah pada zaman itu, Habib Nayan itu, Habib Muhammad Al-Idrus Surabaya, mentashih kepada beliau. Sebab itu aneh kok, aneh lah, nggak beda dengan ilham-ilham yang dialami biasanya oleh aulia. Tapi ditashih sama Habib Muhammad Al-Idrus, benar itu. Artinya saya dapat pemahaman, memang ada ilham yang tidak diketahui malaikat. Kan ada begini nih, di kitab-kitab kadang kita temukan la ya'rifuhu, apa istilahnya itu, la ya'rifuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Itu hati-hati memahami kata-kata ini. Ini sering di kitab-kitab tasawuf. Bukan berarti bahwa wali yang mendapat ilham itu lebih tinggi dari para malaikat dan dari nabi. Bukan begitu maksudnya. Ini min babi inna lil muhibbaini sirrun, atau kama qala ya, inna lil muhibbaini sirrun la yufshihi qawlun wala qalamun lil khalqi yahkihi, atau kama qala. Antara muhib dan mahbub, yakni antara Allah dengan abduhul mahbub, ada sir, ada rahasia yang tidak bisa diterangkan, nggak bisa dibeberkan oleh ucapan, dan tidak bisa digores oleh pena, tidak bisa diceritakan oleh pena, oleh tulisan. Jadi idza ahabballahu abdan, terkadang Allah Ta'ala kalau sudah cinta kepada hamba itu, Allah nggak mau ada yang tahu. Wala malaikatuhu wala ahad minal khalq bainu wa bainahu, antara Allah dengan si mahbub ini. Laisal makna bahwa si wali yang mengalami itu afdhalu minal anbiya, ya. Pemahaman ngawur. Kadang orang salah paham. Wada'anahu fawqa kadza wa kadza. Enggak, itu mah lagi mahabbah saja. Enggak beda ada satu guru cinta kepada satu santri. Ya bukan berarti santri yang dicintai si syekh ini afdal minal mudarrisin yang lain, minal muallimin, dia kelas santri gitu. Tapi mahbub. Nah, hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, selain beliau kutub Sayyidul Auliya fi zamanih, selain beliau khalifatul muslimin juga fi zamanih, wa khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanih, beliau dapat magam itu, magam muhadditsin. Jadi jangan dipaham bahwa wali yang mengalami tadi itu afdalu minal malaikati wal anbiya. Hasya wa kalla. Tidak kesana pemahamannya. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena itu ya aulad, kita harus ada pemahaman musalsalah. Jadi bukan hanya hadis yang pakai an. Boleh, orang senang an bagus. Barokah semua isinya itu. Menyebutkan nama perawi-perawi hadis, perawi-perawi kitab fihi sir wal barakah. Zain itu. An fulan bagi yang mampu ya. An fulan mau hifdzan atau qiraatan silahkan. Meskipun saya tidak masuk ke area itu, tapi setuju saya, bagus itu. Mendatangkan barakah, dzikru asma'is salihin. Walakin bukan hanya itu yang perlu di mu'an'anah dan musalsalah. Malah saya katakan ahammu min dzalik, pemahaman harus mu'an'anah. Hati-hati. Sebab orang salah baca teks, salah baca lafaz kitab atau hadis, no problem, kitabnya dilihat selesai. Saya ulangi. Orang salah baca hadis,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mala binniyati atau innamal a'mali, salah baca gitu nahunya. Tinggal lihat kitab aslinya, dibuka baca kan selesai masalah. Tapi kalau salah pemahaman, ini kotor ini. Allah, salah pemahaman itu yang menyebabkan orang jadi Wahabi, jadi Syiah, jadi Mu'tazilah, malah jadi kafir, jadi murtad, jadi munafik. Itu semua gara-gara salah paham. Salah paham maksudnya pemahamannya salah. Salah paham tentang sifat wujud. Bilang Allah ghairu mawjud. Bidalili kata-kata panjang. Pemahaman Dahriyah gini, pemahaman Aristoteles ini sampai dia keliru pemahamannya, kafir. Kafir itu gara-gara salah pemahaman. Ada orang belajar di tempat-tempat Wahabiyah. Baca hadis ini terus pagi, siang, sore, malam dikasih pemahaman alam mereka. Hadisnya sih sama. Hadis mereka ya innamal a'malu binniyat juga yang dibaca sama. Tapi karena pemahamannya salah dan ditransfer ke pendengar, diikuti, salah paham jadi Wahabiyah. Padahal kitabnya sama. Karena itu saya berpendapat pemahaman yang musalsalah dan mu'an'anah lebih penting daripada teks-teks kitab yang dihafalkan dan dian-an oleh para guru-guru kepada santri-santrinya. Na'am, kilahuma muhim. Dua-duanya penting. Tapi pemahaman aham. Pemahaman ini letaknya di hati, diolah oleh otak, masuk ke hati jadi pemahaman. Allah. Saya sudah lama ini soalnya berurusan dengan orang-orang salah paham ini. Sangat sulit sekali merubah pemahaman orang yang dari kecilnya, dari dia mulai mengecap pemahaman itu sudah beda dengan kita. Apalagi kalau dari ibtidaiyahnya sudah beda dengan kita, sanawiyahnya beda pemahaman, aliyah beda pemahaman, apalagi sampai kuliahnya beda. Baru ke pesantren yang pemahamannya sahih, betul-betul bersih. Anil masyayikh, anil sahabah, anil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau merubah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun lebih. Dirubah dengan pindah ke pesantren setahun. Ya Allahumma amin. Tapi ya sangat sulit. Atau orang yang dari kecilnya majelisnya, kata salah satu guru saya, Syekhun Naqi Hasani itu, beliau punya pendapat bagus begini. Orang meskipun madrasahnya benar, pesantrennya benar, tapi tempat dia majlis, tempat dia nongkrong, ngobrol itu dengan orang-orang naudzubillah yang pahamnya Syiah atau Wahabiyah atau apa, itu yang di sekolah tadi bisa hapus gara-gara ini nih. Sebab anak-anak muda itu lebih banyak nongkrongnya daripada belajarnya. Kadang badannya di tempat dia belajar di sekolah, pikiran hatinya nggak tahu kemana, badannya aja di situ. Tapi di tempat nongkrong qalbu hadir, wa fikru hadir, dia dapat pemahaman masuk ke hati, sulit dihapus itu. Karena itu harus selalu ada silsilah tentang pemahaman. Seperti saya, Habib Muhammad, Habib Abdul Qadir, itu mengambil pemahaman dari Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Bukan hanya pembacaan kitab, pemahaman ini. Beliau mengambil pemahaman dari ayahnya, Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir. Imam Al-Habr dari guru-gurunya, gurunya dari guru, sampai Imam Nawawi dari guru, sampai ke atas lagi, sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemahaman ini yang harus dipahami betul. Jadi biasakan, kalau contoh, saya kasih contoh kecil ya. Saya kalau ziarah ke makam wali, ke Kubah, pasti, atau ke makam wali manapun, kalau tidak ditutup, pasti saya cium itu nisannya. Dan menurut saya itu boleh dan bagus. Naam, saya tahu aliran Hadramut sendiri, ba'duhum nggak setuju dengan ini. Di antara Syekhuna Habib Abdullah bin Ali Al-Kafirban itu nggak setuju. Mayuafik beliau. Tapi ini bukan tamassu ya. Kalau menyentuh itu masih banyak yang amalkan. Saudara Imam itu takbir, mencium nisan, fotonya juga ada kan. Nah, saya mengambil pemahaman dari Syekhul Imam, saya pakai.
Menurut saya itu benar, nggak ada hubungan dengan syirik sama sekali. Mal farqu, ini pendapat saya nih, kalau ini bukan suatu imam saya. Apa bedanya kita mencium lisan wali dengan kita mencium Hajarul Aswad? Mal farqu? Hajarul Aswad ya bukan Allah, lisan ya bukan Allah. Itu kan cuma mahabbah saja. Dan asrar, cerita asrar ya, ada barokat, ada asrar. Ada yang menentang, terserah, tidak ada masalah, silahkan ikuti guru Anda. Itu musalsalah pemahaman Anda, kalau gurunya tidak mencium lisan, ya sudah, tidak ada masalah. Guru saya mencium, selesai. Itu yang harus kita pegang. Pemahamannya Al-Imamain bagaimana tentang masalah ini. Kemudian seperti pemahaman tentang sholat qadha Jum'ah Ramadan, wah yang nentang kan bisa-bisa nih. Yakfina Syekh Abu Bakar bin Salim ya amal, selesai. Itu mursyid Tariqah Alawiyah fi zamannya. Habis perkara. Orang mau teriak dalil apa kita pakai itu. Sebab silsilah pemahaman kita Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim dan lain-lain, masih banyak ini. Pemahaman beliau-beliau itu ini diamalkan. Dikiaskan yang lain ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sah dan sempurnanya amal binniyat, tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, faman siapa orang kanat ada apa hijrahnya, ilallahi wa rasulih, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat siapa orang kanat ada apa hijrahnya, li dunyan yusibuha, karena dunia yang akan dia dapat, atau imra'atin atau karena perempuan yang kihwa yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang dia berhijrah karenanya. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Imam al-Muhadditsin, dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diyakini sebagai kitab hadis yang paling sahih. Ay al-mu'allafah fil hadis wa ijma'ul muhaqqiqin minal ulama. Bi ijma'il muhaqqiqin minal ulama. Malah katanya sudah ijma' itu. Kalau asahhul kutubi ba'dal Qur'an Bukhari thumma Muslim. Perhatikan itu kata-kata ba'dal Qur'an. Lalu bagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ma ba'da kitabillah asahhu minal muwatta'. Jadi Imam Syafi'i berpendapat ba'dal Qur'an yang paling sahih muwatta' Imam Malik. Dijawab itu sebelum munculnya Sahihul Bukhari. Jadi pendapat Al-Imam Syafi'i bahwa Muwatta Imam Malik asahhul kutub ba'dal Quran itu sebelum munculnya Sahihul Bukhari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu sudah dicoba berkali-kali pembacaan kitab Sahih Bukhari itu, lam yuqra fi karbin illa furrija wala rukiba bihi fi markabin faghariqat.
wa qad da'a liqari'ihi. Ini penting ini. Pokoknya kalau ada urusan-urusan wali-wali besar, ulama-ulama besar mendoakan pembaca kitab beliau atau pembaca wirid beliau, itu nasihat guru-guru saya itu igra'uh walau marrah. Di masalan ada imam sapa gitu, ngarang sholawat. Dan imam tadi mendoakan kalau ada orang yang membaca sholawatnya. Amalkan seumur hidup Anda walaupun 1 kali. Untuk apa? Dukhulan fi du'a'i hadza, untuk masuk di doanya imam tadi. Jadi ini diterangkan bahwa kitab Sahih Bukhari itu kalau dibacakan ketika musibah Allah angkat musibah, kalau dibawa di satu kendaraan akan selamat, kalau di laut ya tidak tenggelam, makna kalau di darat ya tidak tabrakan gitu. Tapi yang saya paling senang ini ada kata-kata wa qad da'a liqari'ihi. Beliau sudah mendoakan siapa saja, karena itu kan habaibuna itu di kota-kota kan kalau sudah bulan Rajab itu ya geraun Sahih Al-Bukhari. Malah ba'duhum tiap pagi. Kayak di yang saya pernah hadir itu. Zaman hidupnya Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Ahmad Al-Attas Kalongan, kan dibaca tiap pagi Sahih Bukhari itu. Dan adzun ilal an. Jadi Al-Imamain kadzalik, terutama Maulana Al-Imam Al-Habrami itu qiraah Sahih Al-Bukhari. Saudara imam di majelisnya juga baca. Dan di mana-mana di dalam dan luar negeri habaibuna itu kalau tasawufnya yuhibbun ihya ulumuddin, kalau hadisnya yuhibbun Sahih Al-Bukhari. Ternyata ada ini nih, wa qad da'a liqari'ihi. والإمام البخاري مشهور مجاب الدعوة الإمام البخاري. الله ينفعني وإياكم من بركات الإمام النووي، من بركات الإمام البخاري، من بركات الإمام مسلم، من بركات المحدثين، من بركات الأولياء والعلماء والأنبياء والمرسلين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.